semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Video Edukasi Komunikasi. Pada video kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam apa itu konsep diri dalam psikologi komunikasi. Nah, pada video kali ini kita dibantu nih sama teman-teman anggota kelompok. Di antaranya yang pertama ada saya sendiri, Aida Fatira. Lalu ada saya Agustiawan dan teman saya. Aku Aisyah Aini. Selanjutnya ada saya Andini Agustin. Saya Olivia Nabila. Saya Ali Yahfi. Dan saya Bayu Widi Putra Pratama. Selamat menyaksikan. Sebelumnya udah pada tahu belum konsep diri itu apa? Aku jelasin ya. Konsep diri itu pandangan, penilaian, dan perasaan individu mengenai dirinya yang timbul sebagai hasil dari interaksi sosial yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu tersebut di tengah masyarakat. Konsep diri juga dapat berkembang dan berubah secara berkelanjutan. Berkembangnya konsep diri dengan seiring berjalannya waktu diawali saat masih kanak-kanak, di mana kecenderungan perkembangan berasal dari citra diri yang positif dan negatif, yang kemudian terbentuk karena adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih pembentukan konsep diri itu. Konsep diri terdiri dari dua komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Nah, komponen kognitif itu berarti pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Komponen kognitif merupakan penjelasan dari siapa saya yang menggambarkan tentang self-picture, yang nantinya akan membentuk citra diri atau self-image. Sedangkan komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya. Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan diri serta harga diri individu tersebut. Nah, konsep diri ini berkembang dalam dua tahap. Yang pertama melalui sikap internalisasi orang lain terhadap kita. Terus yang kedua ada melalui sikap internalisasi norma masyarakat. Dengan kata lain, konsep diri ini merupakan hasil belajar melalui hubungan individu dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan istilah looking glass self, yaitu ketika individu memandang dirinya berdasarkan interpretasi dari pandangan orang lain terhadap dirinya sendiri. Ketemu lagi. Oke, langsung aja kita bakal ngebahas karakteristik pada konsep diri. Jadi, pada materi konsep diri ini dijelaskan bahwa karakteristik individu itu terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik positif dan karakteristik negatif. Nah, untuk mengetahui kalian termasuk ciri-ciri orang yang positif dan negatif, kalian harus tahu nih ciri-cirinya apa. Yang pertama itu yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Jadi kalian tuh tipe orang yang pede. Misalnya kalau seandainya dihadapi masalah, kalian bakal, gue pasti bisa mengatasinya. Itu positif banget sih. Oke, yang kedua yaitu merasa setara dengan orang lain. Dengar-dengar dari tahun kemarin lagi ngetren banget sama yang namanya kata insecure. Pada poin 2 ini sangat menentang kalian untuk menjadi orang yang insecure, karena karakteristik positif itu dia selalu merasa setara dengan orang lain. Jadi kayak lo, gue, ya kita sama-sama aja gitu loh. Terus yang ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu. Jadi kalau dia dipuji, bukan tipe orang kayak gitu, tapi dia kayak langsung bilang, oh ya makasih gitu. Jadi bukan kayak apaan sih lo lebih bagus ini kayak gini. Enggak, dia pede dan dia yakin kalau emang dia bagus. Terus yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Jadi kalau orang yang positif ini, dia tuh sadar bahwa sebenarnya kita masing-masing itu pasti memiliki kemauan untuk berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, maupun norma agama, norma budaya, dan lain-lain. Lanjut, ini nyambung sama yang poin kelima. Poin kelima yaitu mampu memperbaiki diri, karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya.
Jadi kalau yang aspek yang keempat itu dia sadar bahwa tiap manusia itu memiliki kemauan untuk berbuat yang tidak diperbolehkan. Nah kalau yang kelima ini setelah dia sadar, ya berarti dia nggak melakukan itu, dia mengurungkan niatnya dan lebih mengubahnya menjadi yang lebih baik. Itulah bagusnya jadi orang yang positif. Jadi kalian karakter positif atau bukan? Selanjutnya nih ya, kita bakal ngasih tahu ciri-ciri karakteristik diri yang negatif. Yang pertama, peka terhadap kritik. Jadi kalau seandainya dikritik, dia agak baper gitu dan lain-lain. Jadi bisa dibilang mentalnya kurang kuat gitu loh kata orang-orang tuh. Terus yang kedua, responsif sekali terhadap pujian. Jadi kalau seandainya dikasih pujian, dia tuh kayak oh makasih, kayak terlalu bahagia banget. Jadi kayak bisa dibilang kayak aus pujian. Pasti kalian punya teman-teman yang seperti itu. Dia nggak bakal bahagia kalau sebelum dipuji sama orang lain atau mendapat pengakuan dari orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, cenderung bersifat hiperkritis. Jadi yang hyperkritis ini tuh dia kayak cenderungnya tuh kritisnya tuh lebih kayak mencela, mengecam dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak lebih segala sesuatunya tuh harus dikritis sama dia, padahal itu nggak penting gitu. Seperti itu. Banyak kan netizen Indonesia, kalian kayaknya banyak menemui seperti itu loh. Gampang menjudge orang lain dan mengkritik. Selanjutnya yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Ini kayak banyak banget ya ditemui di perempuan, karena saya juga perempuan dan saya tahu rasanya kadang nggak tahu, kayak tiba-tiba mood aja gitu, kayak pengen nangis, kayaknya nggak ada yang sayang deh sama gue di dunia ini, padahal banyak gitu ya. Berarti saya termasuk yang negatif ya. Selanjutnya yang kelima, dan bersikap pesimis terhadap kompetisi. Jadi dia tuh tipe orang yang pantang maju sebelum mundur. Jadi dia ya udah pesimis aja gitu, kayak gue gak bakal menang deh kalau ikut kompetisi ini, kayak gue gak bakal IPK 4 deh, soalnya gue kayaknya gini deh. Dia jadi terlalu pesimis gitu loh hidupnya. Oke, sekian, bakal dilanjut lagi sama teman saya, silahkan. Selanjutnya, saya Agustiawan ingin menjelaskan tentang konsep diri menurut Calhoun dan Asocella dalam Gouffron. Beliau mengatakan konsep diri itu terbagi dalam 3 dimensi atau 3 aspek. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan menurut beliau itu adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya, secara fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, dan agama. Nah, yang kedua itu ada harapan pada saat-saat tertentu. Individu yang mempunyai satu aspek pandangan tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa depan. Singkatnya nih teman-teman, tentang individu mempunyai harapan bagi dirinya sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Diri yang ideal itu sangat berbeda pada masing-masing individu. Dan yang terakhir, itu ada penilaian di dalam penilaian. Individu berperan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Nah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri dibagi menjadi 2, yaitu dimensi internal dan juga dimensi eksternal. Yang pertama ada diri fisik, yang berarti persepsi seseorang terhadap keadaan dirinya secara fisik. Dalam hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan dirinya, penampilannya secara fisik, dan keadaan tubuhnya. Yang kedua ada diri etik moral. Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Yang ketiga diri pribadi, merupakan perasaan atau persepsi seseorang tentang keadaan pribadinya. Yang keempat diri keluarga, adalah menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir ada diri sosial. Pada bagian ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan dimensi internal adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia yang terdiri dari 3 bentuk, yaitu diri identitas. Bagian ini merupakan aspek yang mendasar pada konsep diri dan mengacu pada pertanyaan siapa saya. Yang kedua, diri pelaku. Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan
kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh diri sendiri. Selain itu, bagian ini berkaitan erat dengan diri identitas. Dan yang terakhir adalah diri penerimaan. Diri penilaian berfungsi sebagai pengamat, penentu, standar, dan evaluator. Nah, yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi faktor diri. Di antaranya ada yang pertama, usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, itu sangat mempengaruhi konsep diri dari orang itu sendiri. Misalnya anak-anak nih. Konsep diri dari anak-anak itu dipengaruhi dari kondisi lingkungan, terus juga dari kondisi keluarganya. Sedangkan pada orang-orang yang usianya remaja, konsep diri orang remaja itu dipengaruhi dari teman sebaya, teman main, ataupun orang-orang yang dikaguminya. Terus untuk orang dewasa, konsep diri seseorang yang udah dewasa itu dipengaruhi dari apa pekerjaannya dan bagaimana status sosial ekonominya. Terus kalau misalnya untuk orang tua, konsep diri orang tua itu dipengaruhi dari bagaimana perubahan fisiknya, terus bagaimana perubahan mentalnya, juga bagaimana sosialnya. Itu dari segi usia. Nah, yang kedua ada intelligence. Intelligence seseorang itu mempengaruhi bagaimana orang itu bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi intelligence seseorang, maka akan semakin baik pula orang itu dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi, kalau misalnya intelligence dari seseorang itu rendah, cenderung lebih sulit untuk bersosialisasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan dari seseorang, maka akan meningkatkan prestisenya. Kalau misalnya prestisenya udah tinggi, itu otomatis konsep diri seseorang itu akan berubah. Itu dari segi pendidikan. Selanjutnya itu yang keempat ada dari status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi seseorang itu akan mempengaruhi bagaimana penilaian orang lain terhadap diri orang itu sendiri. Jadi penilaian orang lain itu selalu berhubungan dengan status sosial ekonomi dari individu itu sendiri. Jadi orang yang status sosial ekonominya tinggi cenderung akan lebih positif tuh konsep dirinya dibandingkan dengan orang yang status sosial ekonominya lebih rendah. Itu dari segi status sosial ekonomi. Yang kelima itu ada hubungan keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan yang erat dengan anggota keluarganya akan mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. Bila tokoh ini sesama jenis, maka akan tergolong untuk mengembangkan konsep diri dengan layak. Yang keenam itu ada orang lain. Kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Bagaimana Anda mengenal diri saya akan membentuk konsep diri saya. Sullivan menjelaskan bahwa individu diterima orang lain, dihormati, dan disenangi karena keadaan dirinya. Individu itu akan cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya. Begitu pula sebaliknya. Udah balik lagi. Gimana teman-teman penjelasan dari anggota kelompok kami? Apakah udah cukup puas atau masih bingung? Tapi sebelum kalian bertanya, kalian harus menyaksikan film pendek dari Thailand yang berjudul My Name is Lalin. Berikut kami tampilkan contoh kasusnya. Oke teman-teman, jadi kita tampilkan cuplikan film pendek Lalin. Ini kita potong-potong biar nggak terlalu lama juga durasinya dan kalian lebih paham gitu alur ceritanya. Film pendek ini menceritakan gadis asal Thailand yang tinggal di Jepang dan menjadi selebgram. Di sini dikisahkan bahwa dulunya Lalin adalah bahan bulian teman sekelasnya. Hingga akhirnya pada pesta tahun baru saat ia kelas 12, ia memutuskan untuk pindah dan melanjutkan studinya ke Jepang. Di Jepang ia merasa bisa menjadi pribadi yang baru karena semua orang tidak mengenalinya dan masa lalunya. Lalu ia mengunggah foto wajah yang telah dieditnya ke halaman Instagramnya. Sebenarnya ia sadar bahwa perbuatan ini adalah kebohongan, tetapi siapa yang peduli? Ia hanya ingin disayang oleh orang-orang. Hingga pada suatu saat, Lalin mendapatkan pesan dari akun Instagram Astronaut yang memintanya untuk menerjemahkan buku hasil gambarannya ke bahasa Jepang. Hari-hari esok pun, Lalin dan Astronaut makin dekat. Ia bahkan bertukar kabar setiap waktunya.
Hingga pada akhirnya astronot Nat atau Nat mengunjungi Lalin dari Thailand ke Jepang untuk segera menerjemahkan dan melihat bukunya. Lalin pun sampai di kafe yang telah ditentukan. Tetapi ia langsung ke kamar mandi karena ia sangat insecure dengan wajahnya. Lalu Lalin pun menyuruh Nat untuk pergi meninggalkannya. Nat pun pergi dan meninggalkan bukunya yang akan diterjemahkan oleh Lalin. Ternyata di buku tersebut menjelaskan bahwa Nat adalah laki-laki yang pernah Lalin temui pada pesta tahun baru saat ia kelas 12 sebelum pindah ke Jepang. Saat itu, Nat masih bertubuh gemuk dan sering dibully oleh teman-temannya. Pada pesta tersebut, Lalin menghampiri dan mengajak ngobrol Nat, sehingga Nat pun merasa senang dan termotivasi untuk hidup sehat. Nat pun glow up dan menghampiri Lalin ke Jepang, tetapi Lalin malah mengusirnya. Setelah membaca buku dari Nat, Lalin pun keluar dari kafe dan berniat mengejar Nat. Lalu Lalin pun menyadari segala kebohongannya dan memposting foto aslinya tanpa editan. Lalu followers yang selama ini menjunjungnya hilang seketika. Dari kejadian itu Lalin menyesal karena ia selalu berpikiran negatif, tidak pede, insecure, bahkan ia menyanyiakan Nat yang mencintainya dengan tulus. Jadi kesimpulan dari kelompok konsep diri adalah konsep diri sendiri merupakan gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh interaksi lingkungan. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman yang terus-menerus dan terdiferensiasi. Dengan mengetahui konsep diri, seorang akan lebih mudah meramalkan dan memahami tingkah laku orang tersebut. Wah, ternyata nggak nyangka banget ya teman-teman, minggu depan kita udah minggu tenang dan minggu depannya lagi kita udah UAS. Semoga materi yang telah kita sajikan itu bermanfaat, baik itu secara akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!